Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel 86 Tong. Di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait bagaimana hukum menurut undang-undang terkait dari kasus utang piutang pada fintech atau pinjol. Untuk teman-teman yang saat ini punya masalah atau mungkin terjerat dengan pinjol, teman-teman harus paham bahwa hukum dan aturan di negara kita ini sudah mengatur bagaimana dan penyelesaian untuk mereka yang para debitur tidak bisa melakukan pembayaran atau galbay. Sebagian besar dari kita, mungkin saya sendiri juga dulu termasuk orang yang tidak paham bagaimana aturan yang mengatur bagaimana sistem atau legalisasi dari utang piutang dengan fintech ini, yang pada akhirnya membuat kita jadi panik, jadi stres, jadi beban hidup, jadi tidak nyaman karena terus mendapat tekanan dari si penyedia jasa pinjaman keuangan online tersebut. Nah, di sini saya akan tunjukkan cuplikan pembahasan tentang hukum yang mengatur atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait untuk kasus mengatur jika terjadi kegagalan pembayaran oleh si debitur terhadap fintech. Nah, ini video ini dijelaskan di acara salah satu stasiun TV yang dipandu oleh Bang Hotman Paris dan narasumber seorang ahli hukum. Nah, untuk teman-teman yang sekarang sedang stres, yang sedang panik, yang sedang bingung harus gimana, silakan simak video ini baik-baik dan pelajari apa sih sebenarnya yang harus dihadapi ketika kita gagal melakukan pembayaran, atau apa sih resikonya jika kita gagal melakukan pembayaran. Jadi bukan dengan cara membuka lubang baru, meminjam di pinjaman online lainnya untuk menutup pinjaman online yang gagal bayar tersebut. Karena kalau caranya seperti itu, bukannya malah selesai, tapi teman-teman akan semakin terjerat oleh pinjol. Ibaratkan misalkan sebelumnya beban teman-teman itu 20 kilo. Nah, ketika teman-teman terjerat beberapa pinjol, itu beban teman-teman akan bertumpuk berkali lipat, yang jelas-jelas akan membuat hidup teman-teman itu jadi semakin tidak nyaman, semakin stres, semakin tidak fokus. Jadi stop meminjam di pinjaman online lain dengan tujuan untuk membayar pinjaman
pinjol yang lainnya. Jadi stop, terus cari solusinya, fokus pada penyelesaian. Dan ketika harus menghadapi DC, baik itu DC yang by phone atau DC yang lapangan yang datang ke tempat kita, hadapi saja teman-teman. Hadapi, bicara baik-baik. Nah, di sini saya tekankan satu hal ya teman-teman, untuk ketika kita ditekan oleh DC, baik itu DC by phone dan DC lapangan, jangan sekali-kali teman-teman itu menjanjikan. Saya ulangi, jangan sekali-kali teman-teman itu menjanjikan waktu pelunasan. Misalkan nanti bang tanggal 20 atau nanti bang tanggal 1 awal bulan. Jangan. Lebih baik teman-teman sampaikan, iya sedang saya usahakan, kalau sudah ada saya akan menghubungi. Nah, silahkan abang tinggalkan nomor telepon, nanti ketika sudah ada saya akan menghubungi untuk pelunasan. Lebih baik seperti itu. Jadi karena apa, ketika kita menjanjikan waktu di tanggal berapa atau kapan-kapannya, ini akan menjadi bumerang teman-teman, ketika teman-teman itu tidak bisa melunasi di tanggal tersebut. Jadi itu yang akan jadi bahan serangan mereka. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak aja videonya.